recording. Ah, Ini dari tadi sudah itu. Diajar dia bisa tadi. Jatuh. Iya. oke, makasih banyak. Ya silakan. Ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, Ini masih sementara. sehingga kalau memang demikian Pemberkatan. aktual benar-benar terjadi, kemudian problematik memang kompleks masalahnya, kemudian kelayakan menyentuh highlight orang banyak dan layak relevan untuk dibahas karena memungkinkan. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut saudara apa saja yang menjadi isu kontemporer? Misalnya korupsi termasuk enggak isu kontemporer? Masuk, Pak. Ya. Masuk. Kenapa maksudnya? Karena sangat besar pengaruhnya. Kalau narkoba bagaimana? Coba tolong siapa yang aksesnya ditutup dulu. Tolong ditutup dulu, mute siapa yang agak. Oke. Ya, baik. Kita lanjut. Kalau narkoba termasuk enggak isu kontemporer? Ya, tolong ditutup dulu siapa yang baiknya yang. Oh ya, Ibu Nis bisa di mute dulu, Ibu Nis. Di mute dulu. Ya. Di off-kan dulu mic-nya. Ya, Pak. Mic-nya di off-kan dulu supaya tidak masuk suaranya teman-teman. Oke, makasih. Ya. Berarti narkoba termasuk isu kontemporer. Ya. Karena narkoba ini sebenarnya bukan hal baru ya. Ya. Termasuk, Pak. Ya, termasuk isu kontemporer. Narkoba ini bisa enggak dihilangkan narkoba ini? Agak susah kayaknya, Pak. Ya. Kalau orang kesehatan pasti tahu bahwa narkoba ini sebenarnya dilarang ketika bukan sesuai dengan peruntukannya. Karena kenapa? Narkoba ini kan sebenarnya punya fungsi, ya, punya fungsi terhadap kesehatan ya. Begitu juga zat aditif ya. Ya. Zat aditif. Misalnya alkohol ini. Ya, ini kan mengandung etanol etil alkohol. Tapi fungsinya ini kan terutama dalam pelayanan kesehatan dasar dalam pembersihan luka-luka. Jadi tidak mungkin mau dihilangkan. Kalau misalnya seperti zat aditif yang paling rendah adalah tembakau. Tembakau juga ini kan sebenarnya zat aditif ya yang termasuk mempengaruhi ya. Terasa kan kalau orang merokok biasa tidak terlalu dirasakan capek itu. Tapi orang Indonesia ini kuat-kuat menurut saya. Ya. Makanya kemarin ketika orang takut dengan pandemi, kenapa kita harus takut dengan COVID? Ya, karena COVID itu belum tentu mematikan. Sementara rokok saja ditulis itu, rokok membunuhmu tidak takut. Berarti orang Indonesia hebat-hebat ya, tidak takut mati. Ya. Padahal sudah jelas ditulis di situ. Jadi, mohon maaf kalau saya katakan, rata-rata perokok itu buta huruf, tidak tahu membaca. Mungkin tahu membaca tapi tidak tahu mengartikan. Karena ditulis di situ, peringatan, rokok membunuhmu. Dia tidak baca itu. Nah, ini padahal sudah jelas ya. Baik. Narkoba itu sebenarnya bagian dari
zat yang berbahaya ketika tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Obat bius itu kan narkoba bisa berfungsi sebagai obat bius. Coba bayangkan kalau orang luka, ya, lantas mau dijahit mentah-mentah begitu, bukan melawan dia. Ya, jadi itulah fungsi-fungsi dari panggilan rasa. Oke. Kemudian apa lagi? Terorisme dan radikalisme masuk enggak isu kontemporer? Coba teman-teman, masuk enggak? Masuk, Pak. Ya, Masuk, Pak. karena ini kan sangat berbahaya, mampu mempengaruhi orang. Aliran isme itu kan berarti paham. Ya, jadi kalau orang punya pemahaman senang mengganggu, meneror orang, itu terorisme. Cuma kadang-kadang yang skala besar saya yang kita perhitungkan. Bahkan PBB sudah punya resolusi 60 tahun 2006, namanya resolusi 60288. Jadi UN ya, Global Counter Terrorism Strategi, dia sepakati 4 pilar. Mencegah kondisi-kondisi penyebaran terorisme, disusun langkah-langkah memerangi terorisme, kemudian peningkatan kapasitas dalam rangka memberantas terorisme, kemudian penegakan hak asasi manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa terorisme ini tidak pernah hilang ya? Ya kalau ini sebenarnya bisa dihilangkan terorisme. Kalau saya tidak salah ini petugas aparat kita sudah berusaha menghilangkan terorisme, radikalisme sekitar Poso dan sekitarnya, termasuk Parimo, tapi tidak hilang-hilang. Karena kalah kita dalam kemampuan memberikan pemahaman ekstrim pada masyarakat. Mestinya dilibatkan masyarakat, bukan mendukung, tapi memerangi. Pak, kita diancam, Pak. Wah, saya juga bingung ya. Kalau kita kompak secara masyarakat, saya kira kuat kita melawan, baru bersama dengan aparat. Jadi ada kesiapsiagaan nasional dalam rangka memerangi terorisme dan radikalisme. Tadi dikatakan ada pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan peningkatan sarana prasarana, kemudian pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah. Jadi ada daerah-daerah rawan paham radikal terorisme, itu harus dipetakan dan pendampingan secara khusus. Memang kelihatan adem, ya adem, tapi di sisi daerah pesisir gunung-gunung itu waduh ekstrim. Kemudian ada lagi namanya money laundering, pencucian uang. Apa ini termasuk isu kontemporer? Pak, kok uang dicuci? Apa kurang bersih? Jadi pencucian uang itu diartikan ya upaya untuk mensahkan uang itu atau menghalalkan uang dari sumber yang tidak jelas melalui proses ya penyimpanan di bank. Jadi kalau sudah disimpan di bank, baru beberapa saat diambil itu sudah aman, berarti kan sudah dari bank resmi, kan bukan uang palsu, sumbernya jelas. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Makanya perbankan itu ketika kita menyetor uang kan ditanya dulu, Pak Muhtar ini apa kerjanya? PNS, Pak. Mulai bank curiga. Kalau PNS kenapa bisa menyetor uang sampai 300 juta? Ada pekerjaan lain, Pak? Tidak ada. Mulai diminta KTP. Ya kan tidak masuk di mungkin. Uang dari mana disetor 300 juta? Pegawai negeri sipil, gajinya cuma 3 juta lebih per bulan. Tiba-tiba menyetor 300 juta. Kalau bahasanya itu orang di sini, uang dari mana itu? Nah, ya, karena banyak cara uang, ada cara orang mencari uang lebih cepat. Misalnya dia nyabu, korupsi, ya. Nah, ini yang diwaspadai. Money laundering ya. Nah, jadi perbankan itu pintar. Tapi orang-orang pintar-pintar dia pecah-pecah lagi berapa rekening. Nah, makanya tetap harus dilihat keakuratan dari datanya. Karena sekarang itu orang tidak lagi jadi satu data sekarang. Satu data itu hanya satu KK.
Kemana pun mau pergi, ketika kita buka lagi kakak baru, maka mati kakak yang satu. Supaya tidak ada double, ya, tidak ada double. Nah, dulu ada orang sampai 3-4 KTP-nya, ini yang berpeluang untuk membuat money laundering dan kejahatan lainnya. Kemudian ini yang baru mungkin teman-teman dengar, proxy war. Pernah dengar proxy war? Belum, Pak. Proxy war ini politik adu domba. Ya, oke. Ada pakar kita akan menjelaskan apa sih proxy war itu. Ini perlu diwaspadai di era sekarang ini yang sangat berbahaya proxy war ini. Coba kita dengarkan apa sih proxy war itu. Pagi, saat ini saya sedang berada di Holland dan di belakang saya adalah replika kapal VOC yang dulu pernah datang ke Indonesia dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Lalu dijajahlah Indonesia 350 tahun. Anda tahu, hanya 15 kapal seperti ini yang datang untuk menguasai Indonesia. Mengapa? Karena kita terpecah belah. Karena kita tidak bersatu. Divide et impera. Inilah pelajaran besar apabila bangsa kita tidak mau bersatu lagi, bangsa kita terpecah belah lagi, maka VOC dalam tanda kutip, VOC atau company dalam tanda kutip akan datang kembali menguasai Indonesia. Maka bersatulah, ingatlah pelajaran besar supaya penjajahan di era digital tidak lagi terjadi kepada bangsa kita. Merdeka. Itu teman-teman. Jadi politik adu domba. Di era sekarang ini kan banyak kita adu domba di dunia maya. Ya. Dikasih berita-berita dan kita juga kelemahannya tidak membaca sumbernya. Begitu ekstrim tiba-tiba langsung share. Padahal tanpa disadari kita adalah sudah politik pecah belah. Jadi teman-teman sekalian, jadi proxy war. Kemudian hoax ini termasuk isu kontemporer nggak? Termasuk, Pak. Masuk, Pak. Karena bisa merusak persatuan, kemudian bisa mempecah belah orang. Bayangkan kemarin beberapa besar negara menganggarkan uang untuk vaksin COVID. Sebagian orang dimentahkan dengan berita hoax, kurang lebih 1.300 hoax tentang COVID. Tiba-tiba ada berita dari Sulawesi Selatan, PNS begitu habis divaksin langsung bengkak-bengkak badannya. Ya. Kayak lepra, tanpa pikir panjang langsung sebar. Maka seluruh antero dunia maya penuh dengan berita itu. Kasihan kan? Tahu enggak sebenarnya berita itu? Berita itu ketika kita telusuri, memang itu orang sakit lepra. Memang sakit dia. Dan dia belum divaksin. Ketika datang ke tempat pelayanan vaksin, diwawancara tidak jadi divaksin karena dia sakit. Maka difotolah beredarkan bahwa baru saja habis vaksin langsung bengkak-bengkak. Sontak mempengaruhi orang di masyarakat desa takut semua divaksin. Ini kan merusak sebenarnya. Ada orang bilang habis divaksin meninggal. Ajal itu urusan Tuhan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya orang meninggal itu penyebabnya bukan vaksin. Gara-gara makan nasi kan. Kan terakhir dia habis makan nasi baru meninggal. Coba dihitung berapa orang yang habis makan nasi meninggal dibandingkan orang habis vaksin meninggal. Nah, jadi itu hoax itu sangat berbahaya. Ya. Jadi kita lawan hoax itu. Kita harus cerdas. Caranya ketika ada berita yang ini ya cari sumber aslinya. Kalau belum tahu caranya mencari, buka di YouTube. Tanya pemang Google.
bagaimana caranya mencari berita asli, bukan hoax. Langsung ada videonya di YouTube-nya. Dituntun kita. Jadilah ASN yang cerdas, ya. Makanya di Android saya itu banyak sekali berita yang tidak terkirim karena orang kirimkan saya, oh ini tidak jelas ini, hoax ini. Jangan kita mengambil bagian dari pemecah belah bangsa. Ingat, fungsi ketiga kita adalah perekat pemersatu bangsa. Makanya di berita ada PNS dipecat gara-gara penyebar berita hoax. Belum dipecat sekarang, masih proses, tapi kayaknya akan dipecat. Karena banyak sekali berita hoax dikirim. Suka kita begitu lama kita berjuang untuk menjadi PNS. Ingat teman-teman sekalian, kalian adalah duta pilihan oleh Tuhan untuk menjadi PNS. Tidak boleh kita merasa, oh karena saya pintar Pak. Oh tidak. Begitu banyak lebih pintar di luar tidak jadi PNS. Karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Tuhan tidak mengutus dia. Ya. Jadi kalian orang-orang pilihan, hargailah apa yang diberikan, amanah. Ya. Baik, setelah kita berbicara panjang lebar seperti itu, sekarang bagaimana caranya menganalisis isu itu? Nah, intinya di sini. Kita antar dulu bagaimana caranya menganalisis isu. Nah, ini teorinya bagi teman-teman yang tidak tahu bahasa Indonesia, silakan baca ini. Bahasa Indonesianya ini. Ya, jadi isu kritikal itu secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada current isu, yaitu isu saat ini. Jadi merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin bagi pengambil keputusan. Dari contoh-contoh isu tadi yang disampaikan, kategori apa itu? Ada emerging isu berkembang, ya, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Nah, seperti hoax itu, nanti biasa kita sudah habis edarkan baru sadar, aduh ternyata salah saya tadi. Tidak betul berita bohong, kan sudah salah. Kemudian isu potensial, isu ini belum nampak ya di ruang publik. Hanya saja terindikasi berdasarkan beberapa instrumen, baik instrumen sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan seterusnya. Ini hasil identifikasi adanya kemungkinan merebak isu tersebut di masa depan. Nah, itu ya. Oleh itu teman-teman sekalian, ada beberapa cara kita untuk scan isu. Bisa kita gunakan media scanning, penelusuran dari sumber-sumber informasi, isu dari media seperti surat kabar, majalah, di Android saudara, jurnal, ya itu. Bisa kita lihat di situ isu. Boleh juga kita lihat exiting data. Exiting data itu hasil survei, polling dokumen resmi dari lembaga yang terkait terhadap isu yang dianalisis. Ya. Ada knowledgeable orders. Ini biasa kita dapatkan dari profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Itu bisa dapat informasi itu. Bisa kita dapat juga dari organisasi publik dan privat. Saya dapat dari komisi independen, dari masjid, dari gereja, institusi bisnis, dan sebagainya. Kemudian isu yang beredar di masyarakat luas. Ya, itu. Bagaimana caranya kita menapis isu itu? Jadi kita menetapkan isu menggunakan scoring. Scoring pada kriteria AKPL atau AKPK. Mulai dari aktual. Apa sih aktual itu? Artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Ya, tentu dibicarakan di masyarakat ya. Kalau kehalayakan,
berarti isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Kemudian problematik, isu yang dibicarakan tadi memiliki dimensi masalah yang kompleks, saling terkait. Kemudian kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dapat dimunculkan inisiatif pemecah masalahnya. Nah, itu tapisan pertama. Untuk meyakinkan, lebih meyakinkan isu tersebut, biasanya kita teruskan dengan USG. Misalnya kita temukan 3 isu, kita coba USG. Apa benar yang ketiganya masuk isu? Apa USG itu? Urgensi, serius, sedang, grow. Urgensi itu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya masalah, kecepatan berkembangnya ketika tidak segera ditangani. Ini juga scoringnya 1-5. Nah, kalau sudah ditemukan itu, bisa kita juga gunakan mind map. Kita letakkan masalah pokoknya, kemudian faktor-faktor penyebabnya. Ya. Bisa juga kita gunakan fishbone. Misalnya bahaya radikalisasi, kita lihat dari 4 aspek, bisa 5. Sistemnya, lingkungannya, soron, supplier, dan skill. Sistemnya bahaya radikalisasi apa? Yang mempengaruhi, jadi yang dipengaruhi di kepala, yang mempengaruhi di sirip-siripnya. Itu namanya fishbone diagram. Kemudian bisa kita gunakan SWOT. Semua materi ini Bapak, teman-teman bisa dapatkan di internet, bisa dicari literaturnya. Karena kita waktunya cuma 2 jam. Dan saudara sudah lulus materi ini, jadi kita hanya mengingatkan saudara nanti untuk aplikasinya ada tugas yang dikerjakan. Ya, tugasnya nanti ada praktek itu. Kemudian kita lanjut ke kesiapsiagaan bela negara. Teman masih ingat apa sih namanya bela negara? Ada yang ingat apa bela negara itu? Nah, yang resen. Ada yang ingat apa bela negara? Silakan. Unmute kalau ada yang mau berpendapat. Resen. Ya, teman-teman sekalian, sekadar saya ingatkan ya. Saya hanya memfasilitasi. Hasilnya tergantung keaktifan saudara. Jadi ketika teman-teman tidak aktif, ya kami juga tidak bisa disalahkan kalau nilainya rendah ya. Ya, bela negara, tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif. Untuk apa? Dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintanya kepada negara, kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk apa? Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Itu yang namanya bela negara. Jadi, kita terhadap bela negara apa? Wajib atau tidak wajib? Wajib. Setiap warga negara wajib hukumnya terhadap bela negara. Dengan cara apa? Sesuai dengan profesi masing-masing. Bela negara tidak harus kita memikul senjata berperang. Tidak mutlak. Ya. Nah, olehnya itu ada juga yang disebut Aksi Nasional Bela Negara. Ini merupakan sinergi setiap warga negara
guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berlandaskan pada nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sangat normatif. Olehnya itu, Impres nomor 7 tahun 2018 secara nasional mengamanatkan tentang setiap kementerian dan lembaga Pemda untuk melaksanakan program-program aksi bela negara. Teman-teman juga nanti akan diberikan tugas membuat rencana aksi bela negara. Nah, rencana aksi bela negara itu bagi PNS untuk apa? Ya, rencana aksi nasional bela negara bagi PNS ini merupakan wujud aktualisasi dari nilai bela negara yang dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan bela negara yang akan dilakukan oleh peserta baik selama on kampus, di lembaga diklat maupun off kampus. Ya. Di instansi masing-masing. Sekarang teman-teman, nilai bela negara ada berapa? Masih ingat? 6, Pak. Ya. Apa saja? Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Ada 5 ya. Baik, seperti apa cinta tanah air itu? Seperti apa? Anda tahu? Mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Itu bagian dari cinta tanah air. Kemudian menghargai dan menggunakan karya untuk bangsa. Menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah negara Indonesia. Menjaga nama baik bangsa negara. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Ya, ini bagian dari cinta tanah air. Kalau ada orang nanti satu sukunya mau dia bantu, ya itu bukan cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Seperti apa ya? Dibaca-baca ulang. Ini teman-teman kalau tidak diingat semua ini, aduh, khawatir saya kalau ujian nanti. Perlu saya ingatkan teman-teman ya, tidak menjamin peserta latsar lulus 100%. Tidak menjamin. Tahun lalu, Parigi Motong 7 orang yang ditunda, 2 yang tidak lulus. Sigi 6 orang yang ditunda, 2 juga tidak lulus. Ya, jangan sampai ada pikirannya teman-teman, oh saya pokoknya sudah lulus CPNS, sudah jadi pegawai negeri. Oh tidak, tidak menjamin. Bahkan kalau 100% lulus itu biasa kita dicurigai. Jangan-jangan kolusi. Makanya rekaman ini akan backup saudara-saudara. Ketika dilihat, oh ini beraktivitas, ini menjawab, ini bertanya. Tapi kalau tidak ada aktivitas, makanya saya bilang tadi, saya khawatir. Saya sangat khawatir. Jadi gunakan room ini, resen kalau berpendapat. Karena sekalian kan sudah lulus. Masa sudah lulus tidak tahu memberikan jawaban atas pertanyaan. Jadi kalau ada yang mau ditanggapi silakan langsung resen. Ya, jangan langsung bicara tidak resen, itu tidak terekam, tidak kelihatan. Karena yang dimonitornya orang di LAN itu ribuan kelas, ratusan kelas. Masa dia mau lihat orang bicara, dia lihat oh ada resen, langsung stop. Siapa ini? Dari sudah setengah, catat, benar. Ketika diuji petik, pas kena kita yang aktif, oh benar. Tapi kalau diuji petik, yang bagus nilainya pasti yang tidak aktif. Langsung disurati kita. Diuji kembali. Dan itu presiden buruk bagi tempatnya kita. Dianggap tidak kompeten dalam melaksanakan. Oke, lanjut. Sadar berbangsa dan bernegara, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, dan ras antar bangsa. Jadi, wujud dari sadar berbangsa dan bernegara itu menganggap seluruh suku bangsa ini punya hak yang sama dan tidak ada perbedaan.
Di era sekarang kan ASN ini kan sudah merit system. Ya. Kalau zaman dulu tidak ada ceritanya orang dari Poso bisa lulus di Parigi. Karena dilihat KTP-nya. Biar ente pintar. Kalau sekarang, oh enggak. Kalau kita tidak kompeten, kita bisa jadi tamu di negeri sendiri. Jangan salahkan orang luar masuk, karena ini secara nasional. Orang dari Jawa sana bisa mendaftar kita di sini. Dan lulus, makanya diikat dengan perjanjian kerja 10 tahun minimal. Kita butuh ASN yang berkelas dunia. Ya. Kita tidak butuh ASN yang ABS, asal Bapak senang. Oke. Kemudian sadar berbangsa bernegara, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Kemudian, ya rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana lagi setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara? Tentu kita menjalankan kewajiban agama, kepercayaan secara baik dan benar, tidak saling mengganggu. Kemudian meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, kemudian menerapkan prinsip-prinsip nilai musyawarah mufakat, menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saling membantu, tolong-menolong antar sesama, sesuai nilai-nilai Pancasila, untuk mencapai kesejahteraan. Makanya ada orang bilang, Indonesia Pancasila. Kok orang Jepang lebih Pancasilais? Bukti ada. Ada seorang bangsa Indonesia yang kuliah di Jepang. Ketika dalam perjalanannya di kereta, sampai di tujuan, karena asiknya bercerita dengan temannya, pulang di tempat kosnya, ternyata dia lupa dia punya tas laptop dengan dompetnya di tas. Dia langsung mau balik, mau kejar temannya yang sudah lama di Jepang, dia bilang tidak usah. Loh, saya punya dompet, saya punya laptop, tidak usah. Nanti besok saja kita. Yakin? Iya, besok kita kembali ikut dengan perjalanan dengan kereta yang sama. Ataupun kereta yang lain. Singkat cerita, besok pagi cepat-cepat ke stasiun kereta untuk kembali melanjutkan perjalanan. Begitu naik duduk, langsung ada pengumuman. Ada pengumuman bahwa ditemukan di kereta sebuah tas warna coklat, isinya lengkap laptop dengan dompet. Segera menghubungi resepsionis. Begitu diambil tasnya, tidak satu pun hilang, biar kertas lembar. Itu kan aku kompeten, integritas. Coba kalau di Indonesia, aman kira-kira? Jelas-jelas dia merek, dijamin Anda punya, aman. Begitu cuci mobil, hilang. Flash disk, hilang. Oli. Dikomplain, dia bilang tidak lihat Pak. Matamu buta. Masa kau tidak lihat? Satu jerigen hilang, saya punya oli. Ada teman, dia taruh di meja, dia punya tas, masih kantor dulu. Tengok ke belakang, angkat telepon, 13 detik. Begitu dia tengok ulang, tidak ada itu. Sudah tidak ada itu tas di atas meja. Luar biasa ya. Jadi karena kita tidak menjiwai. Bahkan ada ceritanya teman yang sama di Australia, kuliah. Dia bilang kuliah di sana, wah, ternyata di sana ditanggung. Jadi ada memang keretanya untuk ke kampus. Di kampus ada kantin. Tidak bayar orang. Tidak bayar. Nanti diperhitungkan setiap bulan. Jadi naik kereta, gesek aja kartunya kita. Masuk di kantin, gesek saja apa yang kita makan. Beli buku, gesek saja. Diperhitungkan karena ada beasiswa.
Ada seorang mahasiswa dari Indonesia coba-coba. Begitu naik kereta dia tidak gesek. Wih, aman. Tidak ditagih, dia bilang hebat saya. Masuk di kantin, dia tidak gesek. Aman, tidak ditagih. Ambil buku, tidak digesek. Dia bilang, pasti banyak uang saya. Tidak dipotong-potong banyak. Begitu dia lakukan, hampir 2 tahun. Tidak pernah ditagih. Dia bilang, saya pulang pasti membawa pundi-pundi. Singkat cerita, begitu dia lulus, baru ditemukan masalah. Begitu habis ujian, dia urus ijazahnya, langsung keluar pengumuman di situ. Berapa pelanggarannya tidak pernah bayar. Dihitung uangnya, berikut bunganya. Anda mau ambil ijazah, lunasi dulu. Dia pikir gampang, cari kerja dulu. Dia bicara di perusahaan. 3 perusahaan dia datangi, semua di situ membuktikan bahwa dia ada utang di kampus. Termasuk manusia yang tidak berintegritas. Kalau tidak salah, orang itu kembali ke Indonesia tidak bawa ijazah. Dan dia sempat menjadi dosen salah satu di perguruan tinggi. Begitu dia diminta ijazahnya, keluar dari perguruan tinggi karena tidak ada ijazahnya. Hanya keterangan saja. Nah, itu buktinya bahwa di luar negeri itu lebih menerapkan Pancasila daripada kita. Karena bentuk kesadaran kita yang lemah. Tidak semua, ya. Ada juga daerah yang bagus. Ada juga daerah yang bagus. Justru di pedesaan yang integritas tinggi. Seperti dulu kalau kita seperti ke Napu sana ke Lindu, ada namanya kantin apa? Kalau di kampus ada kantin kejujuran. Jadi mau ambil supermi taruh sendiri di kotak situ uangnya 5.000. Kalau kita ke Kulawi, ada durian digantung-gantung, ambil duriannya 1 biji taruh sendiri uang di situ. Bompas. Nah, itu praktek-praktek kearifan lokal yang bagus. Kalau kita di kota besar, waduh, tengok sedikit, aduh, hati-hati. Gitu ya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai. Kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, ini yang penting untuk CPNS. Memiliki kemampuan integritas, kepercayaan diri, dan tinggi dalam membela bangsa dan negara. Mempunyai kemampuan memahami, mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman lingkungan masing-masing. Senantiasa menjaga kesehatannya, hingga memiliki kesehatan fisik, mental yang baik. Kemudian, memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi saintifik. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap ancaman. Memiliki kemampuan dan memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayat. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian materi-materi yang hari ini kita pelajari. Saya ingin masuk ke tugas supaya teman-teman lebih banyak kita berdiskusi di tugas. Ya, karena saya menganggap teman-teman ini kan sudah lulus materinya, cuma saya lihat kurang aktif dalam berpendapat ya. Dan saya sudah ingatkan, berjalan terus veteran, nanti kalian rugi 1 kali tetap muka. Baik. Nah, seperti apa tugasnya kita? Ya, ada beberapa tugas yang saya berikan kepada teman-teman. Lihat di bagian penugasan. Ya. Ini perlu saya jelaskan, jangan sampai keliru. Karena kalau sudah di-store di Kolabjar, tidak bisa lagi dirubah. Makanya paham betul-betul. Jadi tugas ini wasbang, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Tugas individu pertama, diminta kita untuk membuat ringkasan materi ya, mata pelatihan agenda 1. Jadi ada 3 materinya, wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Dibuat ringkasannya, dibuat dalam bentuk learning journal. Ya. Yang diminta kepada saudara ini menceritakan ya, dalam rekaman suara MP3
boleh, dalam bentuk naskah juga boleh. Tapi kalau saya menilai lebih tinggi nilainya kalau dalam bentuk rekaman podcast. MP3, menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Kalaupun dibuat dalam bentuk naskah, itu dalam bentuk infografis. Infografis 3 materi. Itu untuk tugas asinkronus pertama. Kemudian tugas kelompoknya ada. Kelompoknya sudah saya bagi di Kolabjar. Silakan saudara membuat video visualisasi bangsa MP3, MP4, durasi 2-3 menit. Video visualisasi bangsa. Bagaimana bangsa kita itu? Aspek positifnya. Dikaitkan dengan materi. Wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bernegara. Diupload ke LMS Kolabjar pada sesi pertama asinkronus. Berarti kapan itu? Ya, jadi sesi pertama asinkronus ini berarti besok ya. Tugas saudara 8 JP untuk membuat tugas ini. Tugas individu dan kelompok besok. Kemudian tugas kedua. Ini untuk saya. Tugas kedua dan ketiga. Jadi 2 hari berkesempatan, tanggal 20 dan tanggal 21 untuk 3 tugas. Tugas kedua, ini yang dijelaskan tadi, diminta untuk membuat analisis isu instansi Anda. Minimal 3 isu ya. Dibuat juga dalam learning journal. Ini juga dalam bentuk rekaman suara, boleh. Kalau rekaman suara berarti linknya diupload dulu di YouTube atau di mana baru linknya dikasih. Atau dalam bentuk naskah. Naskah ini infografis. Upload di Kolabjar pada sesi kedua. Kemudian tugas kelompoknya membuat analisis isu kontemporer. Seperti apa itu analisis isu kontemporernya? Mencari isu yang kontemporer dianalisis berdasarkan mencoba menggunakan model analisis APKL, USG, dan Fishbone, ya. Mencoba mencari isu secara kelompok ya. Itu di store di hari kedua. Kemudian tugas individu ketiga membuat rencana aksi bela negara. Nah, di penugasan sudah saya berikan contoh matriknya. Matrik rencana aksi bela negara. Saya coba bukakan dulu ya. Materi rencana aksi bela negara ini dibuat dalam learning journal. Ya. Izin, oh, Pak. Ya, monggo. Waktunya 10 menit lagi, Pak. Oke, siap. Ya. Oke. Jadi kita membuat learning journal. Saya mau perlihatkan ini. Ya, formatnya seperti ini. Tugasnya ketiga, formatnya seperti ini. Ya, setiap peserta diminta untuk membuat ya, rencana aksi bela negara
latihan Latsar 2022. Yang diminta tulis nama, angkatannya berapa, nama, nomor daftar hadir, instansi, nama mentor, dan jabatan mentor. Setiap aksi bela negara dibuatkan 2 indikator. Misalnya indikator 1, indikator 2. Setiap indikator dibuatkan 2 aksi. Aksinya, kemudian di mana dilakukan aksi itu, waktunya kapan, buktinya lampirkan fotonya. Kemudian di parab mentor. Parab mentor. Pak, kapan ini? Off dan on campus dan off campus. Bisa dilampirkan bukti-bukti sejak Anda menjadi CPNS. Silakan. Sampai sekarang. Oke. Paham maksudnya ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita diskusi. Ya. Mumpung gratis ya. Tanya memang di sini. Jangan sampai kita sudah tidak ada waktu ketemu. Anda mau bertanya, ya. Karena siapa tahu saya sudah sibuk di tempat lain, kalian mau bertanya belum tentu terlayani karena saya harus menghadapi tugas yang lain. Mungkin Anda dilayani tapi lambat. Silakan digunakan waktunya. Silakan, Ana. Izin Pak, mau bertanya Pak mengenai tugas yang ketiga Pak. Iya. Ini tugas ketiga Pak, kan kita berhubung ini maksudnya jauh dari tempat kerja karena mencari jaringan Pak. Jadi kalau tanda tangan mentor itu bagaimana Pak? Ya, tanda tangan mentor boleh kalian minta izin. Minta izin, di scan aja tanda tangannya baru tempel di tugas itu. Yang penting seizin mentor, ya. Ya Pak, ya makasih Pak. Izin, ya. Seizin mentor. Karena sulit itu kalau sudah dalam komputer di print baru cari mentor baru dikasih masuk lagi di scan. Nah, lebih baik tanda tangannya diminta, izin di scan. Bisa dikirimkan lewat HP, tapi seizin mentornya. Karena yang dikatakan palsu itu kalau tidak diizinkan. Ya. Selama diizinkan, tidak ada yang palsu. Oke, bagus pertanyaan Ana. Supaya ini untuk semuanya. Aduh Pak. Karena kelengkapan sebuah berkas itu menjadi keutamaan dari penilaian. Ada yang juga tanya, Pak, ini kan kita susah mau dapat. Kegiatan apa kita lakukan? Saya kira pasti sebelum Anda jadi ikut Latsar ini sudah pernah kerja bakti, sudah pernah beribadah. Itu kan bagian-bagian dari nilai bela negara. Tinggal cari rujukannya di mana itu. Gotong royong mengumpulkan sampah, ya. Kemudian tidak membeda-bedakan suku. Semuanya bocoran sudah ini. Nah, makanya kan anak sekarang paling gampang. Bisa jadi tukang foto sendiri. Jadi kalian ada selfie, ya sudah masuk. Oke, ada lagi? Nah, kita sudah diingatkan tinggal 10 menit waktunya kita. Ya, karena cuma 2 JP ya. Silakan, Deva. Ya, izin bertanya untuk yang tugas yang ketiga ini batas pengumpulannya kapan Pak? Batas pengumpulannya sesuai dengan jadwal pertemuan kita di hari tanggal 21, berarti tanggal 21 malam. Paling lambat tanggal 21 bulan April 2022 jam 11.59 menit malam. Paling lambat ya. Makasih Pak. Oke. Tanyakan memang yang jangan sampai ragu-ragu. Ada lagi? Ya, apa saja terkait dengan materi kita tanyakan. Ya, silakan, Rizky. Ya, baik, terima kasih Pak. Terkait tugas itu Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Bedanya naskah sama ringkasan itu apa Pak? Apakah naskah itu dalam bentuk dialog Pak? Kalau naskah itu kan narasi ya. Ya, jadi ringkasan itu bisa dalam bentuk audio, diringkas materinya, bisa dalam bentuk tertulis, itu maksudnya. Ya, tertulis.
Kalau dalam tertulis, kita buat dalam bentuk infografis. Jadi kalau berbicara wawasan kebangsaan, ada gambarnya, ada narasinya. Ya, infografis. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Jadi tanyakan memang karena pasti akan menduga-duga nanti. Karena biasa orang, Pak sudah saya store Pak, tapi salah. Nah, lantas bisa diperbaiki? Tidak bisa. Karena kalau diperbaiki, dibongkar semua, hilang semua tugasnya orang lain. Cara memperbaikinya tinggal di WA pribadi. Maaf Pak, ini saya punya perbaikan. Ya, biasanya saya paling bisa mentolerir, tidak bisa secara maksimal, karena tetap orang lihat yang di kolabjar. Tiba-tiba tadinya hancur, saya perbaiki langsung nilai A, 95, ya pasti orang yang lihat kolabjar itu, kok bisa? Hancur begini dapat 95. Jadi namanya perbaikan itu tidak bisa menjamin 100% perbaikannya. Paling merubah sedikit nilai. Makanya hati-hatilah dan dikerjakan baik-baik. Masih ada? Silakan, silakan. Ada lagi? Di mana Mona Lisa ini? Sempat terlempar. Ya, silakan Mona Lisa. Oh, sorry Pak, tadi laptop saya langsung blank. Ya, enggak apa-apa, enggak Jadi apa-apa. saya langsung masuk pakai HP ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting bisa ikuti materi. Iya. Enggak apa-apa. Ini kelemahannya kita kalau menggunakan jaringan ya. Kelemahannya biasa tiba-tiba hilang. Kalau kita luring, ya bisa ketemu langsung, bisa tahu masalahnya. Kalau daring begini ya ini. Makanya teman-teman nanti terutama pada saat ujian dan seminar, pastikan signal bagus dan listrik bagus. Ya. Karena susah ditolerir. Penguji tidak akan tahu itu kalau misalnya mati lampu berarti tidak ikut ujian. Kira-kira teman sekalian. Ya. Masih ada kesempatan, silakan. Bagaimana Bu Nis? Berapa menit lagi? Sudah habis. Sudah selesai waktunya Pak, Ya. mohon izin. Ya, baik. Teman-teman sekalian, makasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf kekurangan saya kalau sedikit agak kadang-kadang tegas bicara untuk kebaikan kita semua. Selamat bekerja, nanti kita ketemu kembali insya Allah di hari apa itu? 29. Di hari Kamis ya? 21. Tanggal 21 hari Kamis. Ya. Hari Kamis itu kita sudah pemaparannya. Jadi pemaparan tugas kelompok itu dipaparkan. Jadi teman-teman membuat dalam bentuk bisa dipaparkan PowerPoint, tugasnya itu nanti di PDF-kan kelompok. Individu dia nanti kan kita minta untuk dipaparkan. Perwakilan profesi. Ya. Oke, makasih banyak. Saya kembalikan ke evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Miss. Kenapa hormat sudah Nis? Banyak, sedangkan di Kota Palu signalnya begitu. Ya. Teman-teman siap-siap. Ya, silakan, Nis. Nakuyam. Halo? Terlempar ini.
Itu ya masalah signal. Makanya saya siapkan 3 perangkat ini. Ketika masalah ada laptop 1, ada tab, ada Android. Ya, karena itu kekuatan kita. Jangan sampai kita hilang. Jadi Mona Lisa nanti siap-siap ya. Siapkan yang perangkatnya. Iya, Pak. Ya. Di mana ini? Di Yang Parigi? tadi, Pak. Laptop saya rusak, Pak. Oh ya, oh boleh beli laptop. Sudah CPNS, sudah ada gaji. Di mana ini Mona Lisa? Di Parigi atau di mana? Di Palu, Pak, depan Toloan. Aduh, di Pantuluan. Oke, silakan Nis. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Baiklah, kita beri aplaus untuk Pak Muhtar. Biar aplaus dia sudah capek dia. Ini apalagi kalau kita kasih Sudah sampai loyo. jam malam ya. Sudah loyo Pak, sudah jam mau dekat buka puasa ini Pak. Oke. Nah, itu digeser ini tuh. Ya, silakan. Oke, makasih Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Widyaswara kita pada siang hari ini. Kita akan berjumpa pada hari Kamis di tanggal 21 bersama pemateri kita lagi, Pak Muhtar. Nah, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Kita akhiri begitu Pak ya. Kita akhiri, mungkin dari sesi masih ada yang mau disampaikan? Oh iya, oke, makasih. Mana ketua boleh ambil alih dulu untuk melapor. Foto kelompoknya ada ini, sudah dibagi kelompok ini. Ya, hadir Bu. Saya Bu, ketua kelompok. Ya, oke. Lapor Pak ya, karena kita sudah di akhir sesi materi, sesi keempat ya. Silakan Pak. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Materi pembelajaran agenda 1 hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima. Akhir dengan doa. Laksanakan. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir kelompok 3. Kita akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Opa. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Opa. Oke, kita keluar saja. Hah? Ibu izin bertanya Bu, boleh Bu sedikit? Boleh. Silakan. Iya Bu, apa boleh Bu? Seperti kita peserta bisa 2 perangkat yang masuk dalam satu room untuk 1 orang peserta seperti Pak Mukhtar tadi Bu. Bagaimana Pak? Bisa enggak untuk 1 peserta 2 perangkat yang masuk Bu ke dalam roomnya Bu? Seperti Pak Mukhtar tadi, beliau tadi kan pakai laptop, kemudian Ya. pakai handphone. Untuk peserta juga. 2 perangkat. 2 perangkat. 2 perangkat. Iya. Bisa, tapi yang menggunakan handphone untuk membackup kegiatan pembelajaran, kamu yang di handphone di kode. Jadi tetap pakai nomor NDS-nya, nomor absen, angkatan dengan kelompok, terus di belakangnya itu ke nama. Terus di belakang nama itu ada kode HP. Ya. Kode HP di belakang. Maksudnya tulis saja HP. Ya Pak. Iya. Jadi bukan kode merek HP-nya, tulis saja situ HP. Jadi nama Denny Sarwoto atau siapa Muhammad Rizky di belakang HP. Ya. Jadi kita sudah tahu, kita paham bahwa itu yang di backup ya. Paham? Paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Karena untuk membackup jaringan agak repot. Tadi ini kebetulan Pak Deva
Ya, yang merekod sudah dimatikan saja rekamannya, terus nanti disimpan linknya. Nanti diberikan kepada evaluatornya Ibu Nis ya.